Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Fasholawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhlas setelah ditinggal pasangan. Hidup begitu cepat. Rasanya belum lama kita nikahin tuh anak. Taunya anak kita udah punya anak. Rasanya belum lama kita punya cucu. Cucu saya sekarang udah SMA kelas 2. Rasanya begitu cepat segera terjadi. Kemarin ngobrol sama tetangga, ternyata ada kabar dia meninggal. Hidup ini terasa begitu cepat. Banyak kabar yang datang kepada kita. Kok tiba-tiba aja ya? Tuh, kabar dia meninggal. Perasaan tadi masih ngobrol, kemarin masih ngaji sama saya, kok meninggal? Allah berfirman, kullun nafsin dha'iqatul maut. Ali Imran 185. Setiap yang bernapas pasti mati. Nih camat. Kalau capres, cawapres, cagup, cawagup, cabub, cawabub, ada yang jadi ada enggak? Ini camat pasti jadi. Siapa yang pengen duluan? Silakan. Dari Nabawi silakan. Siapapun pasti akan mati. Tidak kita bisa mengelak daripada kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Al-Jumu'ah ayat 8. Katakanlah wahai Muhammad, kematian yang kamu lari daripadanya, kematian pasti datang menghampiri kamu. Kalau kamu sudah mati, dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan dikembalikan kepada kamu apapun yang pernah kamu lakukan di alam dunia saat ini. Pasti mati. Bersembunyi dimanapun, kalau datangnya mati, mati. Coba hari-hari nonton TV, yang mati di kasur ada enggak? Ada. Yang mati di sumur ada enggak? Ada. Yang mati di pesawat terbang, enak banget ya. Jalan-jalan naik pesawat terbang, plok, nyebur ke lautan. Satu pesawat mati semua. Yang mati di beca, di taksi, semuanya kalau Allah berkehendak, tidak mustahil. Boleh kita punya angan-angan buat besok, boleh. Tapi Allah berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Luqman 34. Tidak ada seorang pun di antara kalian apa yang terjadi besok. Tidak seorang pun di antara kalian di bumi mana mereka mati. Boleh ibu rencana, saya besok mau ke Indosiar pakai baju hijau, rendeng dah sama baju unyu-unyu. Boleh jadi ada punya rencana. Apa terkabul? Belum tentu. Tanya Mbak Abdel. Ada beberapa orang yang pas dipanggil nunggu 2 tahun 3 tahun, pas dipanggil emaknya meninggal ya. Iya. Dia nelpon nangis, ya Allah 3 tahun nungguin ke Indosiar. Udah girang dipanggil, ternyata Masya Allah dia meninggal dunia. Mau dibilang apa? Tidak bisa kita mengelaknya. Nah, malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hiduplah sesukamu, tapi jangan lupa engkau akan mati. Berbuatlah sesukamu, tapi jangan lupa engkau akan mempertanggungjawabkannya. Cintailah sesuatu, tapi jangan lupa engkau akan berpisah. 3 kalimat yang luar biasa. Bukan hanya kalimatnya yang indah, pesan di balik kalimat ini yang luar biasa, yang harus kita ambil saripatinya. 1. Hiduplah sesukamu, kamu akan mati. Semau-mau kita hidup, mati nggak? Mati. Orang yang ibadahnya rajin, mati nggak? Mati. Orang yang nggak pernah ibadah, mati nggak? Mati. Orang yang bengal, mati nggak? Mati. Semuanya pasti mati. Mati.
tapi pilih yang terbaik. Karena ketika kita mati mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kualitas kehidupan akhirat tergantung kualitas kehidupan di alam dunia. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Artinya apa? Kualitas di akhirat kembali bagaimana sekarang di dunia kita berbuat. Makanya hiduplah sesukamu. Tapi jangan lupa kalian akan mati. Yang kedua, berbuatlah sesukamu. Tapi jangan lupa engkau akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Apapun, Bu. Di TV mah kamera berapa? 6, 7, 8. Kameranya Allah. Satu tapi mengcover semua arah. Nggak ada yang tersembunyi. Semua kelihatan. Nanti ketika kita mati di yaumil akhir, di alam mahsyar, akan melihat rekaman diri kita. Tanggal sekian, jam sekian ngapain? Ngarumpi, ngomongin orang. Masya Allah. Itu pasti. Dan yang ketiga, Jibril memberikan nasihat para Rasul khususnya. Umumnya kepada kita sebagai junjungan kepada kita. Silahkan kalian mencintai seseorang. Tapi jangan lupa pasti akan berpisah. Peribahasa mengatakan ada pertemuan, ada perpisahan. Banyak orang yang kita cintai. Cinta ayah, cinta ibu, cinta kakak, cinta adik. Cinta suami, cinta istri, cinta anak. Kalau pasangan kita meninggal dunia, sedih, boleh, wajar. Bahkan kalau nggak sedih nggak wajar. Kecuali maaf. Kalau kita sebagai istri punya suami nyebelin, mabok, teler, tukang maling, tukang mabok, tukang ngegebugin, KDRT, nggak sabaran, nggak pernah kasih duit. Begitu meninggal istrinya bilang, Alhamdulillah. Tapi kalau yang meninggal suami yang baik, mana ganteng, mana sayang istri, nggak pernah belagu, ngasih duitnya banyak, masya Allah sabar banget. Sayang anak bini, begitu meninggal sedih apa sedih? Sedih. Caranya bagaimana? Lihatlah orang lain yang musibahnya lebih berat dari kita, akan berkurang kesedihan kita. Jangan berlarut-larut ditinggal mati oleh pasangan. Bu, ketika suami kita meninggal, datang orang lain. Ibu mah untung suami meninggal, anak udah gede-gede. Dulu Bu, waktu suami saya meninggal, anak masih kecil-kecil. Terhibur nggak? Terhibur. Musibah kita lebih ringan. Datang lagi orang yang ngelawat. Ibu mah untung suami meninggal, punya rumah. Saya dulu waktu suami meninggal masih ngontrak. Terhibur, kita lebih bahagia daripada dia. Untung ibu mah suami meninggal, punya mobil, punya motor. Saya dulu sepeda butut aja nggak punya. Terhibur. Jangan merasa saya yang paling susah. Lihat sampai gelosoan. Kenapa ayah meninggal? Siapa yang ngasih makan? Siapa yang nyokolain? Udah tahu laki lu metong. Udah tahu laki lu mati. Gimana mau ngasih makan? Mau nyekolahin? Mikir dong. Kita juga pasti akan mati. Doakan saja. Makanya Bu, kita jadi manusia yakin kita ini hidup pasti mati. Yang mati siapa duluan itu terserah Allah. Caranya beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lihat dalam sejarah Ummu Salamah. Ketika suaminya meninggal dunia, dia beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, berikanlah pengganti yang terbaik dari suami saya. Ternyata dengan kudrat Allah, Rasul melamar Ummu Salamah. Diganti dengan orang yang lebih baik di alam dunia. Tuh, kalau kita kematian orang yang kita cintai, khususnya pasangan kita, jangan berkeluh kesah. Apalagi ngerosulo, apalagi meratap. Orang sudah bilang ngarasula, orang Jawa bilang ngerosulo, meratap kalau bahasa Indonesia. Apa kelojotan, kokosodan, tahu kokosodan? Gogoleran. Sampai teriak-teriaknya kerjakan baju. Artinya dia bukan orang beriman. Rasul bersabda, kalau ada orang yang kemeninggalan, orang yang dia cintai meninggal dunia, dia meratap dan dia belum taubat dari ratapannya, kemudian dia meninggal dunia, tempatnya neraka jahanam. Artinya dia tidak beriman dengan rukun iman yang nomor 6. Nauzubillahi min dzalik. Yuk
terima ini takdir Allah, ini ketentuan Allah, nggak bisa tawar-tawar karena kita pun pasti akan mati.